saya sih merasa sudah penyair, tapi kok nggak ada orang menganggap saya penyair gitu. Oh gitu. Lalu saya penasaran, wah ini kenapa ya, saya kan sudah mencipta banyak puisi, banyak juga yang sudah dimuat di media, di koran, majalah, di antologi bersama, tapi kok rasanya keberadaan saya sebagai penulis puisi belum diperhatikan orang. Nah lalu saya mulai mawas diri, saya mengevaluasi karya saya. Ya tampaknya memang karya saya tidak layak untuk diperhatikan. Oke, selamat sore semuanya teman-teman. Hari ini hari yang bahagia. Kita masih di Ngosik Ngobrol Asik. Dan tentunya dengan host yang masih sama-sama masih kondang Indo OS. Saya masih dipercaya oleh pameran buku buat live IG hari ini Ngosik. Dan tentunya ini nggak biasa ya, karena hari ini sekarang ini adalah pertama kali kita live IG puasa. Jadi live IG-nya berubah jam 3:30 sore. Biasanya kita 6:30, Pak Jopin. Oh betul. Oke. Sudah pada kenal Joko Pinurbowo? Sudah, nggak usah saya kenalin. Kelahiran 16 Mei 62. 11 Mei. 11 Mei 62. Kemudian numpang lahir di Sukabumi, jadi numpang lahir saja di Sukabumi. Pernah pendidikan di seminari, pernah di Sanata Dharma dan lain-lain. Karya bukunya banyak sekali. Nah ini saya buka nih, nanti keliru. Pertama kali ada Celana, Di Bawah Kibaran Sarung, Pacar Kecilku, Telepon Genggam, Kekasihku, Pacar Senja, Kepada Tiung, dan terakhir Perjamuan Tongguan. Kemudian penghargaannya puisi terbaik Dewan Kesenian Jakarta, Sastra Lontar, Syih Award. Itu nanti akan saya tanyakan tokoh sastra versi majalah Tempo, dan tentunya Katulistiwa Literasi Award. Seperti itu Pak Jopin. Di beberapa media itu sudah membahas Bapak proses penulisan, proses. Saya ingin lebih enteng-enteng aja. Profesi Bapak itu loh, sebelum proses berkarirnya Bapak di luar menjadi penyair. Buat cerita dari awal, dari Sukabumi ya Pak ya, dari Sukabumi. Ya, saya lahir di Sukabumi, lebih tepatnya di daerah Pelabuhan Ratu. Jadi lebih pelosok lagi. Karena kebetulan bapak saya kan merantau, lalu mendapat pekerjaan menjadi guru di daerah Sukabumi. Jadi bapak ibu saya itu asli Sleman, asli Jogja. Oh, bapak itu asli Jogja? Asli Jogja. Asli. Hanya karena pada waktu itu kan sulit mencari pekerjaan di Jogja, lalu bapak saya merantau. Saya lahir di sana sampai lulus SD saya balik ke Jogja untuk keperluan melanjutkan pendidikan. Karena di tempat saya di pelosok Sukabumi waktu itu, kalau mau melanjutkan ke SMP itu jauh lokasinya, dan bapak ibu saya berpikir bahwa saya harus mendapat pendidikan yang baik. Lalu saya dikembalikan ke Jogja. Pertama-tama saya dititipkan kepada Pak D saya. Tapi setelah itu ibu saya juga akhirnya menyusul pulang ke Jogja. Sementara ayah tetap berkarir di sana sampai pensiun. Nah setelah anak-anaknya gede, besar dan bisa sekolah di Jogja, ibu kembali lagi mendampingi bapak di Sukabumi. Ibu balik lagi ke sana ketika anak-anaknya sudah besar. Sudah bisa saya bimbing karena saya sudah dianggap
mampu mengasuh dan membimbing adik-adik saya. Bapak anak pertama dari? Saya anak pertama dari 5 bersaudara. Oh, sambungannya Bapak banyak juga ya? Sambungan saya banyak karena saya menggantikan kedudukan dan fungsi orang tua semenjak ibu saya kembali ke Sukabumi untuk mendampingi bapak. Berarti adik-adik semuanya di Jogja? Di Jogja, 1 orang adik saja yang tetap di Sukabumi sampai sekarang. Ya, yang lain-lainnya di Jogja semua. Tapi akhirnya di masa tuanya setelah pensiun, lama setelah pensiun, bapak ibu juga akhirnya saya boyong lagi ke Jogja. Tadi di perjalanan mobil itu sempat Bapak makan apa tadi, bahwa Bapak pernah mengalami makan? Oh, makan bulgur itu kan saya lahir di zaman Orde Lama. Jadi saya sempat mengalami situasi sulit. Saya kira semua warga Indonesia waktu itu mengalami sulit makan bulgur dari Amerika. Sehingga ketika bulgur itu ini ya? Orang milenial sekarang udah nggak tahu nih bulgur. Saya kalau dulu itu candaannya begini, bulgur itu di Amerika untuk makanan babi katanya. Oh iya? Tapi saya tidak tahu persisnya. Hanya pada waktu itu kan dedak, Pak. Kayak dedak itu loh. Tapi wujudnya itu seperti beras. Seperti beras, warnanya merah kalau tidak salah. Nah, saya sempat mengalami itu keluarga saya. Sehingga ketika sekarang ini mengalami masa karantina karena pandemi virus corona, saya semacam bernostalgia. Makanya Bapak tadi kalau makan lebih buruk dari ini pernah bulgur gitu kan ya. Sekarang kan masih sangat mungkin ya kita menggalang bantuan berupa sembako untuk saudara atau tetangga yang membutuhkan. Tapi kalau pada waktu itu kan sifatnya nasional, semua mengalami kesulitan pangan. Nah, saya mengalami saat-saat seperti itu karena saya lahir di zaman Orde Lama. Bapak itu melibas zaman ya, sampai sekarang masih dikenal milenial. Udah saya cupin. Oke, perjalanan akhirnya ke Jogja, kemudian Magelang ya. Di Magelang itu di asrama. Di asrama. Ya, saya SMP di Sleman, di daerah Sleman. SMP Katolik itu, Pak? Ya, SMP Katolik. Terus saya melanjutkan ke Magelang di asrama seminari. Seminari, calon Romo waktu itu, tapi kan baru sekolah calon, enggak jadi juga enggak. Calon frater gitu. Iya. Terus saya kuliah di Sanata Dharma. Lalu setelah lulus saya sempat beberapa tahun mengajar di Sanata Dharma. Kemudian jadi dosen, Pak? Ya, saya sempat beberapa tahun. Setelah beberapa tahun mengajar, lalu saya bekerja di bidang penerbitan juga. Jadi apa, Bapak? Macam-macam waktu itu ya, keredaksian, tapi lebih banyak di pemasaran malah. Itu di penerbit di kelompok Gramedia. Kelompok Gramedia. Ya. Karena Bapak menggambarkan ada di beberapa tulisan Bapak tentang Tejo Kusuman itu, itu sangat mendalam banget betul. Bagi Bapak itu. Waktu itu kantor perwakilan Gramedia yang Grasindo yang untuk buku pendidikan kan memang di Jogja di Tejo Kusuman. Iya. Tapi sekarang kan sudah di kota ya. Nah 10 tahun terakhir ini saya jadi rolling, jadi semata-mata ya menulis dan memenuhi berbagai acara dari berbagai penjuru tempat lah. Termasuk di Ketemu Buku. Ya. Kemarin terakhir di Malang ya Bapak melihat kita runtuh kena puting beliau. Oke, nah ini sudah nyentil tentang dunia editor, kemudian selama itu Bapak belum menjadi penyair ya Pak? Sebetulnya sudah. Sudah Pak? Sudah, jadi saya ini suka menulis puisi kan sejak SMA. Jadi sebelum saya bekerja sebetulnya saya sudah menjadi penyair, hanya belum dikenal. Oke. Ini pertanyaan menggelitik saya gitu, ketika bahwa celana itu menjadi, kalau Bapak saya melihat umur 15 tahun Bapak sudah menulis ya? Ya. Sudah menulis puisi, kemudian benar nggak ini terpengaruh oleh salah satu puisinya Sapardi Djoko Darmono yang membuat betul. Bapak
ceritain dikit dong itu Pak, ceritain tentang Sapardi, tentang perjalanan Bapak mulai mencintai puisi. Ya, saya mulai belajar menulis puisi itu memang sejak kelas 1 SMA. Usia saya waktu itu berapa ya? 15 tahun ya. 15 14 ke 15 ya. 15 ya. Ya. Nah, pada usia itu kebetulan ya di asrama saya kan ada perpustakaan yang koleksi bukunya itu mengagumkan. Di sana saya membaca karya para pengarang Indonesia, para penyair hebat. Salah satunya karya-karya Sapardi Djoko Damono. Saya membaca karyanya Pak Sapardi itu pertama kali di asrama. Saya baca bukunya, wah kok saya tertarik. Tertarik, saya membaca buku puisi Dukamu Abadi. Itu saya merasa tersentuh dan saya lalu berpikir, wah saya juga ingin menulis puisi. Lalu saya cari buku itu, ketika liburan saya cari di toko buku, ketemu bukunya Dukamu Abadi itu. Nah, kalau ingin tahu apa ya, cerita lebih lengkap bagaimana saya jatuh cinta pada puisi Sapardi ada di buku ini. Diterbitkan oleh Diva Press. Ini bahasa basi loh. Ya, bukan Diva. Diva Press. Buku ini berisi semacam curhat lah. Curhatan. Semacam kisah pribadi saya, bagaimana saya mulai jatuh cinta pada puisi, lalu sejak saya jatuh cinta pada puisi sampai sekarang saya tetap konsisten untuk menjadi semacam pekerja kata. Pekerja kata. Saya menganggap diri saya pekerja kata. Dan Bapak memang waktu masih mencari dari SMA, kemudian mulai menulis di media ya Bapak ya, tentang puisi-puisi Bapak, tentang prosa yang Bapak tulis. Itu merasa sudah menjadi penyair sebelum buku Bapak terbit, ya, terbit. Saya sih merasa sudah penyair, tapi kok nggak ada orang menganggap saya penyair gitu. Oh gitu. Lalu saya penasaran, wah ini kenapa ya? Saya kan sudah mencipta banyak puisi, banyak juga yang sudah dimuat di media, di koran, majalah, di antologi bersama. Tapi kok rasanya keberadaan saya sebagai penulis puisi belum diperhatikan orang. Nah, lalu saya mulai mawas diri, saya mengevaluasi karya saya. Ya tampaknya memang karya saya tidak layak untuk diperhatikan. Oh, ada pergulatan yang ada itu. Sehingga saya waktu itu berpikir mungkin memang saya harus melakukan semacam apa ya, semacam sikap radikal untuk mencari suatu bentuk pengungkapan atau gaya pengungkapan yang membuat orang itu mau memperhatikan puisi saya. Oke. Nah, itulah lahirnya Celana itu, karena saya mencoba meninggalkan karya-karya saya yang lama yang sifatnya mungkin masih mereproduksi atau meniru-niru karya para penyair sebelumnya. Saya pengen menunjukkan sesuatu yang mungkin lebih cocok dengan gaya saya pribadi. Maka saya mulai menulis puisi-puisi yang bergaya naratif mulai dengan Celana itu. Berarti Yogjone ketok di mulai Celana itu banyak. Jadi Oh. kalau orang terbiasa hidup dengan kultur komunikasi di Jogja itu mungkin akan lebih mudah untuk masuk ke puisi saya. Bapak ya. Ada plesetan-plesetan, ada parodi, ada keguyonnya juga itu. Oke. Berarti sebelum buku Celana terbit, Bapak itu ada ya penulis tau, wah aku pengen bukuku diterbitkan gitu. Itu berapa jumlah kumpulan puisi Bapak sebelum Celana itu terbit yang nggak laku, istilahnya nggak diterbitkan? Betul. Itu sebelum Celana terbit, saya mungkin punya sekitar 100-an puisi. 100-an puisi. Dan pernah saya coba juga kirim ke beberapa penerbit, dan semuanya menolak, mengembalikan. Tidak ada yang berminat menerbitkan. Atau mungkin zaman dulu sebelum Celana itu terbit, puisi belum diterima di dunia penerbitan atau gimana Pak? Ya, saya kira salah satu alasan utamanya itu. Tetapi yang penting bagi saya lebih melihat bahwa karya saya memang belum layak diterbitkan. Meskipun kondisi penerbitan pada waktu itu memang berat, tidak seperti sekarang.
Saya sih tidak mau cari alasan. Ya. Saya menganggap lebih baik saya mencari alasan dalam diri saya sendiri. Makanya karya-karya saya mungkin ya klise lah. Lalu ya saya tiba-tiba mendapat ide saya pengen melakukan sesuatu yang berbeda. Maka lahirlah celana. Jadi saya memerlukan waktu belasan tahun itu untuk bisa sampai kepada celana itu. Oh, nah ini saya kok agak tergelitik dengan Bapak pernah ngomong tentang Iwan Simatupang, Iya. sama Budi Dharma nih. Nah, ini ceritain Bapak. Ini, Nah, Iwan Simatupang kan memang pada waktu itu menjadi idola banyak anak muda. betul. Karena kan karyanya filosofis ya kan, dia memang suka filsafat, karyanya absurd. Dan saya justru suka dengan karya yang absurd karena kan tampaknya hidup saya juga absurd lah. Nah, kalau Budi Dharma, terutama kumpulan cerpen orang-orang Bloomington, itu karakter tokohnya itu sangat mewarnai tokoh-tokoh dalam puisi saya. Saya sangat terinspirasi. Iya kan, tokohnya orang-orang Bloomington kan orang aneh-aneh. Konyol. Tapi setelah saya renungkan sebetulnya manusia itu ya seperti itu kalau mau jujur gitu. Oke. Jadi makanya, nah itu saya serap, lalu juga menginspirasi saya untuk menggambarkan tokoh-tokoh dalam puisi saya yang konyol-konyol semacam itu. Malah inspirasinya dari novel atau Iya, cerpen betul. Bapak, Jadi, bukan dari. Tidak harus sih kalau orang menulis puisi secara teknis mungkin saya bisa belajar dari Khairil, dari Sapardi, dari Subagio Sastrowardoyo dan banyak penyair lainnya. Tetapi karena jenis puisi saya kan jenis puisi naratif, saya juga harus belajar tentang penokohan dan karakterisasi. Betul. Nah, itu saya pelajari dari prosa, antara lain dari karyanya Budi Dharma. Oh, memutuskan untuk naratif, Bapak itu berarti terinspirasi dari cerpen-cerpennya Budi Dharma. Oke, ketemu. Dan itu pilihan ya, Pak? Dari segala banyak bentuk puisi yang Bapak jumpai, tulisannya Sapardi, Khairil, dan lain-lain itu, Bapak menemukan bentuk ini? Iya, puisinya Sapardi sendiri kan mulai buku kumpulan puisi Mata Pisau, Akuarium, kemudian Perahu Kertas itu kan juga banyak sifat naratifnya. Mulai naratif. Hanya saja saya mendapatkan tokoh-tokoh dalam karya Budi Dharma itu kok lebih apa ya? Mungkin lebih sesuai dengan apa yang ingin saya lukiskan karena tokohnya kan konyol-konyol, edan gitu. Dan saya percaya sebetulnya di dalam dirinya manusia itu banyak konyolnya itu loh. Cuma kan ditutup-tutupi jaim. Nah, kalau baca Budi Dharma, anatomi kejiwaan kita kebuka gitu. Keren Pak Jubir. Nah, ini untuk sedikit Bapak pernah mengungkapin bahwa seorang penulis, seorang penyair itu tidak ada yang menulis sekonyong-konyong, apa istilahnya itu, inspirasi langsung ditulis gitu, dan itu menghasilkan karya yang luar biasa. Yang menurut Bapak perlu ada proses mulai ini kata ini benar atau bisa diterima atau tidak sesuai. Ini menurut Bapak itu, saya pernah mendengar itu. Ya betul. Makanya tadi saya kan mengatakan saya lebih suka menyebut diri saya pekerja kata. Jadi menulis puisi itu saya anggap sebagai pekerjaan. Saya tidak percaya pada yang namanya ilham semacam bisikan Roh Kudus atau apa. Jadi memang saya memperlakukan kerja menulis puisi itu ya seperti pekerjaan. Jadi saya harus bekerja keras, mencari bahan, memikirkan ide, dan kalau saya sudah mendapatkan ide atau bahan kan saya harus nulis draft dulu. Yang penting ada bahan dasarnya, ada modalnya dulu. Nah, draft itu nanti yang akan kita olah, kita sunting sampai puluhan atau bahkan ratusan kali untuk sampai pada bentuk yang final. Jadi itu memang pekerjaan dan harus disiplin. Tidak mungkin saya menunggu suasana hati saya sedih. Seorang penulis harus berusaha dia bisa menulis dalam kondisi apapun.
meskipun saya mengalami ternyata situasi karantina membuat saya sulit menulis. Oke, nanti kita bahas itu ya. Kesulitan kesehatan Bapak di wabah corona. Oke, berarti tidak seperti yang dibayangkan anak-anak muda yang wah baru sedih terus nulis sedih terus enggak. jadi karya besar. Nggak mungkin ya Pak ya? Saya tidak Percaya itu ya Pak. Saya justru menulis ya sebagai aktivitas intelektual, sebagai pekerjaan yang memang harus didisiplinkan oleh si pengarangnya sendiri. Dan itu Bapak pernah bercakap dengan Bapak Sapati kan sebagai idola Bapak dahulu. Semuanya mengalami bahwa karya itu diproses ya, bukan sekonyong-konyong ya Pak. Oh iya. Dan tergantung niat kita kok. Kalau kita niat mau nulis ya nulis gitu. Tentu tidak langsung jadi, kita harus, kalau saya ya dulu punya kebiasaan mencatat atau menabung kata-kata atau menabung kalimat. Suatu saat itu akan saya buka untuk saya kembangkan menjadi puisi. Berarti tidak sekonyong-konyong, wah itu tidak. Nah, saya proses buku celana ini yang tidak pernah Bapak katakan dimanapun. Proses ketemu buku celana itu bisa terbit oleh Indonesia Tera dan ketemu Mbak Rosa. Saya kenal Dorothea Reza Magelang loh, penerbit Magelang itu. Penerbit kecil. Ya. Ayo Pak cerita itu. Nah, ini belum ada ini. Cerita penting. Ya. Jadi pada pertengahan tahun 90-an, itu saya sebetulnya sedang dalam masa vakum dan gamang. Saya mau melanjutkan menjadi penyair atau tidak. Karena saya kan sudah lama belajar, lalu merasa saya stagnan. Nah kebetulan waktu itu IKAPI setelah reformasi ya itu ya, IKAPI punya program namanya Adikarya IKAPI. Yang memberi subsidi untuk penerbit-penerbit kecil untuk membantu membiayai penerbitan karya-karya yang dianggap layak terbit. Nah waktu itu sekonyong-konyong Dorothea Rosa Herliani menemui saya. Coba kumpulkan puisi-puisimu seanane ya. Coba akan saya ajukan ke IKAPI, dia bilang begitu. Kenapa nggak tulisannya Mbak Rosa sendiri ya? Ya dia sendiri mungkin punya ya, tapi dia kan memerlukan sejumlah naskah. Lalu saya buka-buka berkas puisi saya yang masih dalam bentuk ketikan manual. Kira-kira ada nggak ya yang bisa dikumpulkan menjadi satu buku? Lalu ketemulah kira-kira 40 atau 45 judul puisi. Saya kasihkan ke Rosa. Ini saya hanya punya ini, dan itu tidak saya atur, pokoknya acak-acakan. Saya cuma punya tulisan ini, judulnya nantilah kita pikirkan. Terus, nah ternyata diam-diam diajukan dan saya mendapat pemberitahuan lolos. Nah waktu memberi judul itu sebetulnya agak bingung waktu mau diajukan ini judulnya apa. Nah, saya kan sebelumnya berjanji saya pengen membuat sesuatu yang berbeda. Saya bikin aja judul celana yang tidak lazim, yang tidak puitis itu loh. Dan itu di zaman dahulu kan matahari apa gitu. Bapak berani mengambil resiko celana dan disetujui sama Mbak Rosa. Sedekat apa Bapak dengan Mbak Rosa pada saat itu? Sebetulnya kan Rosa itu teman kuliah. Oh, teman seangkatan. Tapi yang saya heran kok bisa lolos di IKAPI. Padahal isinya kan celana, kamar mandi, burung dan sebagainya. Jadi yang banyak mungkin diksi-diksi atau citraan yang anti puitik lah. Saya sendiri juga kaget. Nah yang penting ingin saya bagikan, kadang-kadang kita ini mendapat keberuntungan di luar dugaan kita sendiri. Pada saat saya merasa putus asa, tiba-tiba terbuka jalan yang tak terduga dan menjadi jalan hidup Bapak. Dan menjadi jalan hidup saya sampai sekarang. Tiba-tiba kok ada program Adikarya IKAPI. Saya sendiri nggak tahu ada program itu. Yang tahu Rosa dengan penerbitnya. Dia sedang merintis penerbitan kecil itu. Dan ya saya kan juga santai aja ketika menyerahkan naskah, nggak berpikir bahwa ini akan bisa diterbitkan. Ternyata bisa, dan hanya itu puisi yang bisa saya berikan waktu itu, yang lainnya kan belum ketemu.
ini ya Bapak. Belum ketemu semua kan, saya harus membongkar berkas-berkas saya, tapi yang siap waktu itu ya cuma segitu. Nah, sisanya yang sebelum periode celana itu yang kemudian diterbitkan oleh Diva Press yang Bulu Matamu Padang Ilalang. Oh, Itu warisan kepenyairan saya zaman lama sebelum celana. Biasa. Makanya itu dokumentasi penting dulu. Saya enggak bawa. Saya tadi nyari, aduh bener Diva, oh iya. Ini apa masih lockdown, lupa saya minta. Nah itu kalau pengen melihat jejak-jejak saya ketika saya masih remaja belajar menulis puisi, ada di dalam buku itu. Iya. Kok berbeda dengan sekarang misalnya. Bapak sampai memutuskan, yang saya kan tadi profesi ada sampai dosen, kemudian juga editor, sampai berhenti di dunia kerja, maksudnya di kerja rutin untuk aku menjadi penyair itu di buku yang keberapa Bapak? Saya itu mulai buku Thailand. Itu Thailand. sejak saya menulis Thailand itu kan terbit tahun 2012 ya. Nah itu 2012 itu terbit, yang itu juga diterbitkan ulang oleh Diva ya. Diva itu juga, itulah saya mulai menjadi Ronin gitu. Ronin itu akhirnya tidak punya tuan, tidak punya majikan, jadi terserah saya. Tapi ya karena waktu itu saya mulai menyadari bahwa tampaknya lama-lama menjadi penyair ini akan ribet, akan sibuk juga. Oh, dan royalti sudah mendukung ya? Sebetulnya pada waktu itu belum sih, baru belakangan ini aja saya merasakan gunanya royalti. Sebelumnya nggak terasa lah. Tapi apresiasi udah senang ya? Beberapa tahun terakhir ini misalnya buku-buku puisi saya bisa cetak ulang, ya alhamdulillah, syukur. Itu juga berkah dari kemajuan zaman. Karena mungkin puisi saya banyak beredar di berbagai media sosial, entah siapa yang mengedarkan, akhirnya orang jadi mengenal karya saya. Memang sudah lama ya Bapak. Jadi SMA 22 tahun berkarya, baru umur 37. Jadi puasa saya lama sekali. Kalau nulis di surat kabar apa itu untuk menunjang hidup enggak ya Pak ya? Enggak ya? Ya memang itu juga lumayan ya honornya, tapi kan sekarang ini sudah kita tidak bisa mengandalkan media cetak. Karena kan ruangnya itu sangat terbatas, sangat sempit, dan para pengarang ini sudah tidak bisa terlanjur mengandalkan media massa cetak. Mungkin yang harus dikembangkan sekarang media digital itu untuk mempublikasikan karya para pengarang. Hanya saya tidak tahu secara ekonomi bagaimana mengelola media digital ini kan. Untuk senang-senang dulu. Ya, untuk senang-senang dulu kita. Untuk senang. Asik ini untuk menghibur teman-teman pada saat wabah corona ini Pak. Ngobrol asik ini. Oke, saya buka catatan ini Pak. Memang tahun 99 3 kali ya, 3 buku, dari Celana, Kibaran Sarung, terus Pacar Kecilku. Itu ke Indonesia Tera. Habis itu Bapak berpindah gitu. Itu trilogi kumpulan puisi saya yang pertama. Ya. Itu sebetulnya yang memperkenalkan saya ke dunia, ke khalayak pembaca sastra Indonesia. 3 buku puisi itu terbitnya jaraknya dekat, jarak waktunya. Celana itu 99, Kibaran Sarung 2001, Pacar Kecilku 2002. Waktu itu saya memang produktif, itu termasuk masa kepenyairan terbaik saya tahun-tahun itu. Iya, Bapak banyak mendapatkan anugerah. Iya, betul. Tahun-tahun itu juga. Tahun-tahun itu juga ya. Dan itu semua diterbitkan oleh Indonesia Tera, penerbit kecil itu. Tapi setelah itu kan waktu itu Indonesia Tera lalu backdraft hingga tidak bisa menerbitkan lagi. Padahal saya kenal banget itu bagus loh penjualan Bapak. Akhirnya saya menemukan penerbit yang bisa mengakomodasi karya-karya saya.
Gramedia Pustaka Utama sampai sekarang. Ini yang terakhir juga dari GPU, terus buku latihan tidur. Sebagian saya terbitkan di Diva dan Bahasa Basi. Ini latihan tidur ini saya senang Pak di yang pertama itu. Senang banget saya itu. Kamus kecil ini. Oh iya. Saya baca sering baca ini kalau baca puisi Kamus Kecil ini saya tulis tahun 2014 dibanding puisi saya yang ada dalam celana kan beda. Dibanding Bulu Matamu Padang Ilalang beda lagi. Jadi memang meskipun salah satu kelemahan penyair itu sering terkungkung oleh gaya yang sudah diciptakan ya, tapi sedikit-sedikit saya sebetulnya juga mencoba membuat variasi, membuat sesuatu yang agak berbeda. Sehingga kalau dibandingkan Kamus Kecil dengan celana, dengan Bulu Matamu Padang Ilalang kan beda. Gila. Bapak apa ininya ya? Membuat karya tidak asal mengeluarkan. Gila. Apalagi kalau ini Kamus Kecil kan ada unsur risetnya. Karena saya kan harus mengumpulkan, harus mendaftar kosakata, kata-kata dalam bahasa Indonesia yang mengandung ini loh, komposisi bunyi yang bisa dibolak-balik. Itu kan tidak mungkin hanya mengandalkan ilham. Itu harus bekerja, buka-buka kamus. Kalau sudah ketemu lalu logika maknanya bagaimana, filosofinya, rangkaian maknanya. Itu yang saya maksud tadi, menulis puisi ya kayak orang bekerja. Berkarya itu tidak sembarangan. Tidak sembarangan. Jadi karya hebat Joko Pinurbo itu tidak sembarangan keluar. Jadi kalau ada yang baca buku ya awas kamu ya. Wah itu jangan, itu menyakitkan. Menyakitkan. Oke gitu Pak untuk pembaca buku Pak. Ya untuk pembaca buku soal apa bacakan tadi ya? Iya membaca ini. Wah itu pembacakan buku itu itu suatu perampasan. Perampasan rezeki pengarang. Rezeki penerbit, betul Pak. Rezeki orang-orang yang bekerja di penerbitan itu berapa orang, rezeki distributor yang resmi juga. Betul. Saya cerita, mengapa tadi saya menceritakan saya belajar menulis sejak usia 15. Saya memerlukan waktu puluhan tahun untuk bisa menciptakan karya yang layak diedarkan. Nah kalau perjuangan saya puluhan tahun itu lalu setelah jadi karya dalam tanda petik dibaca, diedarkan secara ilegal, itu kan rasanya frustrasi kan, upaya kita puluhan tahun ini. Apalagi penerbit ini kan dia harus menghidupi banyak orang. Di penerbit itu kan banyak tangan yang terlibat, tukang lipat, terus yang harus menawarkan macam-macam lah, membuat layout dan sebagainya. Yang editornya harus memeriksa per huruf gitu loh ya. Dan mereka semua kan punya keluarga yang harus ditanggung. Tidak hanya satu. Tidak hanya. Sekarang ini kan bajakan versi paling mudah, paling simpel itu kan lewat PDF. Iya. Wah itu bagi para pengarang, khususnya para penyair yang penghasilannya nggak seberapa, itu sangat mengerikan, menakutkan gitu. Dan Anda nggak bangga kok memiliki karya Joko Pinurbo asli gini daripada bajakan? Ya itu jadi janganlah apalagi kalangan intelektual masa mengedarkan karya bajakan kan juga tidak pantas lah itu. Apalagi kalau sampai mengedarkan produk bajakan di bulan puasa, wah itu nggak diterima puasanya. Oke, bagi teman-teman yang ikut di live IG boleh bertanya. Tadi saya belum menawarkan, ini ada Mas ditawarkan untuk bertanya, silakan bertanya ke Pak Dopi. Waktu kita sudah agak banyak karena memang dibatasi sama live IG ya. Ngobrol asik ini silakan tanya apapun tentang dunia tulis menulis, tentang dunia puisi, monggo silakan langsung ini chat aja. Terus ada giveaway enggak ya? Ada giveaway. Oh, ada satu gitu. Ada ya nanti satu giveaway buku. Silakan langsung yang nanti yang paling lama online atau apapun. Pak, Bapak selalu kopi dan teh. Milih kopi atau teh, Pak?
dua-duanya penting itu. Oh penting. Ya ada saatnya saya ngopi, ada saatnya saya ngeteh. Ya, teh itu katanya bagus untuk kesehatan juga sih. Tapi kalau kopi itu memang semacam apa ya, untuk ini loh, menjaga konsentrasi sih setahu saya. Jadi menjaga konsentrasi berpikir. Berarti kalau nggak kopi, Wah saya pusing gitu. Pusing. Sehari kalau misalnya ya. telat ngopi itu saya bisa kurang konsentrasi intinya. Setiap orang kan punya cara sendiri untuk membangun konsentrasi diri. J. Ada yang sambil dengerin musik. Ya. Kalau saya sih simpel ya ngopi. Nggak bisa memilih antara kopi dan teh. Ya kalau saya barusan ngopi pasti saya pilih teh. Misalnya saya tidak bisa ngopi beruntun dalam waktu singkat itu. Jadi kalau misalnya suruh milih perbekalan ini cukupnya hanya Kopi, saya pasti pilih kopi. Oh, pilih kopi. Kalau untuk perbekalan ya pilih kopi. Pilih kopi, oke. Di sini kita buka puasa terus kopi, Bapak. Oh iya, saya membaca buku Bapak, perjalanan Bapak itu ada fase Bapak kosong berhenti. Ceritain fase kosong antara 2007 sampai 2012. Kemana Joko Pinurbo? 2007 sampai 2012. ya sebetulnya bukan berhenti, saya hanya tidak produktif. Iya, kosong, nggak ada Joko Pinurbo. Itu saya hanya menulis beberapa puisi, ada sih tahun 2010. Nah itu yang saya maksud begini, seorang penyair kan tidak mungkin dia terus menerus memforsir energinya hanya untuk nulis. Yeah. Kadang-kadang diperlukan juga masa istirahat, ngisi baterai. 5 tahun loh Bapak. Ya sebetulnya nggak 5 tahun penuh juga sih, karena saya kadang-kadang masih menulis pada masa itu. Saya pengen mencari-cari dan menemukan lagi bagaimana saya harus menulis puisi lagi waktu itu. Oke. Jadi memang sama persis seperti pertengahan tahun 90-an itu saya juga vakum. Meskipun berbeda, kalau pertengahan tahun 90-an itu saya merasa nyaris frustrasi aja. Wah, sudah seumur usia saya kan udah 35 atau 37 ya waktu Celana Terbit. Nah, saya sempat sebelum itu ya. Nah, kalau tahun 2000-an pertengahan itu kasusnya karena saya kan lagi capek karena telah menerbitkan sekian buku. Iya, Bapak tiap tahun maraton. Hampir lah. Habis itu Ya, kemana? Nah, saya sebetulnya tidak berhenti menjadi penyair, karena penyair kan dia setiap saat selalu memikirkan kata ya. Cuma ya itu saya mau menyusun strategi lagi begitu. Ya, tidak harus memaksakan diri untuk menulis macam itu. Saya kira itu masa refreshing saya lah. Saya melakukan masa pengendapan. Tapi dari 2012 sampai sekarang Bangkit lagi. wah, larinya luar biasa Bapak. Ya saya kan untuk merapel sekian belas tahun yang akhirnya saya anggap tidak meninggalkan karya yang layak lah itu. Tapi dari 2007 setelah Bapak dapat award banyak itu, terus sampai 2012 itu kan 5 tahun lalu. Tapi Bapak tidak berhenti untuk berkarya ya? Kalau berkarya tidak berhenti saya. Tidak berhenti ya? Saya setiap hari selalu mengkondisikan diri supaya bersentuhan dengan karya, dengan kata-kata. Perkara itu jadi karya atau tidak ya mungkin setiap karya kan bisa berbeda-beda prosesnya. Ya. Ada yang setengah jam mungkin jadi dan ini jarang. Tapi kebanyakan kan memang harus diproses dalam jangka waktu yang lama dan bertahap. Jadi harus sabar. Misalnya sehari saya hanya dapat satu kalimat atau satu bait, ya lanjutkan besok. Oh iya? Tidak mungkin menyelesaikan langsung satu puisi jadi. Saya ini setelah, karena mungkin saya sudah sudah umur, jadi sekarang bisa lebih bersabar, intens tapi relax gitu. Misalnya hari ini dapatnya satu kalimat, ya sudah besok lanjutkan. Tapi suasana ini yang terus dijaga gitu.
Saya tidak pernah sekarang ini menulis satu puisi harus jadi langsung. Saya bisa lebih bersabar untuk menulis. Tidak semudah itu. Makanya kan saya wanti-wanti kalau ada anak-anak muda mau jadi penyair, pikir 9 kali. Proses bergulat dengan kata, proses mengolah kata itu tidak sesimpel yang dibayangkan. Bagaimana untuk menemukan diksi atau citraan yang menarik, menggugah itu, wah itu suatu aktivitas mental yang luar biasa. Nah, Bapak belajar dari mana sih itu? Sebenarnya itu mental itu? Ya kalau mental saya terdidik karena saya lahir di tengah keluarga yang kondisinya kurang. Yeah. Saya pernah mendapat pendidikan di asrama yang memberi bekal mengenai kedisiplinan dan pendidikan nilai. Saya juga kuliah di lembaga pendidikan yang disiplinnya dijaga dengan baik lah, sehingga ya saya bisalah menciptakan kedisiplinan untuk diri saya sendiri. Memang harus disiplin kalau mau menjadi penulis, apalagi sekarang kalau menulis hanya mengandalkan suasana, mengandalkan ilham, ya ketinggalan. Karena pergerakan media ini sekarang kan cepat sekali. Ya. Nanti kekejar anak-anak yang lahir kemudian gitu loh. Saya aja kepondalan kok sekarang saya kalau mengikuti pengarang-pengarang muda yang tiba-tiba luar melejit biasa. Yeah. Mereka begitu cepat berkembang. Itu kalau nggak begitu akan ketinggalan kalau malas-malasan sekarang ini menjadi penulis. Kontradiktif banget ya Pak dengan Bapak waktu berjuang 22 tahun buku pertama muncul. Terus tapi puisi Bapak kedalamannya luar biasa. Makanya Bapak belajar kedalaman puisi ini dari mengamati puisi Kari Anwar, Sapadi dan teman-teman yang lain, atau untuk menetapkan standar layak puisi ini menjadi karya dan tidak. Itu sebetulnya itu rahasia Bapak ini. Ya, saya kan kebetulan suka melamun, suka merenung. Nah itu proses paling beratnya itu memikirkan, merenungkan kata per kata sampai benar-benar saya anggap ini sudah oke. Jadi kalau orang yang tidak tahan untuk bersunyi-sunyi, ya mungkin akan berat menjalani semacam ini. Dan juga untuk apa ya, kalau soal teknis menulis puisi kan kita bisa belajar dari sekian banyak penyair. Tapi yang susah itu kan bagaimana membuat kata-kata yang kita rangkai ini bisa menimbulkan sesuatu lah di pikiran atau hati pembaca. Nah itu kan kita tidak cukup belajar teknik berpuisi, tapi kita harus belajar dari pergulatan hidup sehari-hari. Jadi ngemate, misalnya menghayati bagaimana seorang tukang becak genjot becaknya. Jadi kita nah iya itu terjadi di Bapak itu dalam ya Pak? Apa ini iya, ya? saya ini kan pergulatan. Iya, saya ini kan paling suka mengamati peristiwa atau pengalaman orang lain. Diam-diam itu saya amati, saya hayati betul. Lalu ya itu saya endapkan. Mungkin persoalan sekarang karena hidup di era digital, di mana segala sesuatu itu berjalan begitu cepat. Orang pengen cepat-cepat publikasi, pengen cepat-cepat jadi tokoh. Ini mungkin kendala mental yang akan berat. Padahal proses penulisan, apalagi proses penulisan sastra, itu sebagian besar kan berlangsung di ruang sunyi, ya, itu loh. Iya. Ini Bapak benar-benar nih layak saya kasih saya untuk sebagai karya gitu ya. Apalagi kalau sudah memikirkan kebutuhan hidup, jadi memang berat. Di satu pihak harus menghidupi puisi, menghidupi karya, tapi juga harus yang menghidupi kebutuhan kita sendiri, kebutuhan keluarga dan sebagainya. Memang berat. Makanya saya wanti-wanti kalau mau jadi penyair beneran dipikir 9 kali. 99 kali Pak. Karena itu berat, itu kita berurusan dengan kata-kata muda, adik kata ini berat sekali.
dan rasa kepengen langsung jadi Pengen itu langsung jadi, ya, ya. di masa sekarang ini ya racun-racun itu dang gitu. Ya, karena kan kecepatan dan ketergesaan itulah salah satu kendala kita juga kalau orang mau berkarya sastra. Tapi kan memang penyair ini kan bukan makhluk yang mempunyai kekebalan, dia juga harus mencari mata pencarian untuk makan. Jadi memang berat, itu harus diatur baik-baik. Jangan dikuasai oleh mitos demi puisi, lalu dia mengorbankan hidupnya, apalagi hidup orang lain yang dikorbankan. Istrinya atau Istri anaknya ditelantarkan karena demi puisi. Nggak ada itu ceritanya itu. Mendingan kamu jadi kepala keluarga yang baik untuk keluarganya daripada menjadi penyair tetapi mengorbankan orang lain lah. Jadi memang susah untuk menjaga semuanya. Ya. Maka Bapak pada waktu itu pun berkarya juga bekerja ya Pak ya? Iya, memang apapun hidup. caranya yang penting kita juga tanggung jawab sosial kita terhadap keluarga ya tetap harus dipenuhi. Dengan ini puisi misalnya itu. Tapi kalau sekarang kan dengan perkembangan teknologi digital mungkin orang mendapat lebih banyak kemudahan juga untuk mensosialisasikan karyanya. Itu mendapatkan jaringan-jaringan. Kalau zaman saya dulu kan susah. Bapak ini nggak lelah ya belajar di umur ya, nyusulnya juga sudah 50. Wah, saya hampir 60. Oh, 50 ke atas. Saya mau muda-muda ini. Saya hampir 50. Bapak mengakui kalau sudah hampir 60. Saya hampir 50. Belajar, sangat belajar ya. Apalagi anak muda Bapak gaya telepon genggam itu kan salah satu judul yang Bapak mengenal telepon genggam, kemudian tema telepon genggam, kemudian besok mungkin Bapak punya tema Android atau apa, saya juga kurang paham. Tapi gini, menurut Bapak kan belajar dulu dari senior, misalnya dari teman-teman yang Airu dan teman-teman. Kalau anak muda sekarang yang Bapak kagumi karyanya siapa sih Pak? Anak muda sekarang ini cepat maju dan banyak sekali yang bagus sampai saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Yang diingat di contohnya aja ya. Misalnya ya dari Indonesia Timur, tiba-tiba muncul seorang penyair muda yang cemerlang namanya Mario Lawi. Sebelum era ini sebelumnya kita tidak mengenal ini penyair dari kawasan Indonesia Timur. Misalnya contohnya Mario F. Lawi. Lalu dari Sulawesi, dari Makassar muncul Aan Mansur. Aan Mansur sudah muncul jauh sebelumnya ya. Artinya begini, sekarang ini penyair-penyair bagus itu bisa muncul dari manapun. Terakhir Kiki Sulistyo dari Lombok. Oh, Bapak iya. Dulu kan yang namanya penyair itu paling hanya dari Jakarta, Jogja, Bandung. Iya betul. Nah sekarang ini penyair-penyair yang bagus itu muncul dari berbagai penjuru dan jumlahnya banyak. Belum lagi kalau saya sebutkan ada nama Benny Satrio, Dia Anugrah. Di Jogja sendiri itu banyak. Tia Setiadi itu? Tia Setiadi. Masa ya itu? Ya itu kan. Ada Bapak itu masa. Oh iya dia udah agak jauh sebelum ini misalnya. Maksud saya begini. Sekarang ini banyaklah penyair bagus yang perkembangannya juga lebih cepat dibanding generasi saya. Dan itu datang dari berbagai penjuru sehingga yang namanya kekuatan sastra itu tidak terkonsentrasi hanya di tempat-tempat tertentu. Jakarta, Jogja, Bandung dulu kan 3 poros itu aja. Sekarang bisa dari manapun. Tidak perlu iklim gitu. Ya saya kira kalau kita bicara soal yang namanya sentralisasi sastra itu sudah tidak relevan lagi sekarang. Sekarang sudah disentralisasi oleh gadget sekarang ini. Betul. Kalau dulu kan isu itu Jakarta misalnya, kalau belum ditampilkan di Jakarta belum. Bapak kalau terjebak di Sukabumi belum tentu jadi penyair juga kan? Belum tentu, itu urusan takdir ya, saya tidak tahu urusan nasib.
Betul juga. Kalau saya, tapi bisa juga kalau saya tidak lahir di sana, mungkin saya tidak jadi penyair, kan susah. Oh iya, betul, Ya, betul. susah juga karena Iya, itu iya. ada cerita yang menarik karena ketika saya SD, SD saya di pelosok ya tidak ada bahan bacaan. Tapi bapak saya ini kan bekerja di sebuah yayasan ya. Yayasan itu di kota, sementara kami tinggal di pelosok. Setiap bulan itu bapak harus ke kantor yayasan tiap bulan, jaraknya jauh. Ambil gaji itu, Pak. Mungkin ambil gaji, rapat juga ya. Nah kalau pulang itu bapak selalu ngasih saya oleh-oleh majalah bekas, majalah Intisari. Di situ saya Intisari. majalah Intisari, Oke. majalah Intisari waktu itu kan dibaca oleh para guru ya, Iya. langganannya yayasan. Saya oleh-oleh saya hanya majalah luncuran, majalah bekas Intisari. Disitulah saya berkenalan, bersentuhan dengan literasi kalau istilah sekarang. Nah kalau tidak ada jasa bapak saya belum tentu juga. Jadi susah. Karena itu hanya satu-satunya oleh-oleh, Satu-satunya makanya oleh-oleh. Bapak interest gitu Ya, ya. saya baca Habis pokoknya. Habis. Coba kalau Bapak di Jogja, belum tentu ketika belum tentu. menemukan intisari gitu ya. Intinya gini Artinya, lah, iya. yang namanya jalan hidup itu sudah tidak bisa kita otak-atik. Ya. Sudah tidak, ya kita syukuri saja. Semua itu mungkin sudah digariskan juga sih. Oke. Betul. Nah, ini sudah mendekati akhir. Berapa menit ya? Sudah berapa menit ya? Saya nggak ada menitnya. 52. Oh, 52. Oke. Terakhir ini Bapak, tetap semua orang kita harus bersikap seperti apa, kemudian Bapak mengalami seperti apa di lingkungan Bapak. Ya, Yang jelas gimana ini Pak tentang corona ini Pak? betul. Nah berkat dari corona ini kan satu, mendidik kita untuk menjalankan apa yang disebut budaya hidup sehat. Contoh yang paling sederhana, cuci tangan. Mungkin selama ini kita memang kurang memperhatikan kelakuan-kelakuan yang mendukung kesehatan rokok. Itu saya kira akan menjadi kebiasaan yang baik. Mudah-mudahan setelah pandemi ini berakhir, lalu kita semua itu mempunyai semacam kultur hidup, budaya yang lebih positif untuk kesehatan kita sendiri. Lalu yang kedua yang menonjol, di saat sulit ini manusia akan kelihatan aslinya, terutama dalam hal empati dan solidaritas antar sesama. Iya, Saya sangat kagum menyaksikan semangat solidaritas antar warga, semangat gotong royong, saling membantu, yang mungkin sebelumnya kurang begitu tampak. Tetapi dalam situasi-situasi kritis semacam ini, di situ kita melihat bahwa tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendiri. Kekayaan itu tidak berarti di masa pandemi ini ternyata. Setuju. Harta yang dikumpulkan sekian tahun bisa lenyap. Kalau semuanya menjadi macet terhenti. Iya. Nah itu yang saya syukuri, bahwa masa pandemi ini juga mengajarkan kita mengenai pentingnya menjaga kesehatan, bukan hanya kesehatan kita, karena kesehatan orang lain juga. Karena perilaku kita bisa mempengaruhi juga kondisi orang lain. Tapi yang lebih yaitu persaudaraan antar manusia ini kelihatan sekali dalam masa-masa seperti ini. Jadi benar kita Pak. Kita Ya? diuji. Jadi benar. Ya. Masihkah kamu berpikir pada orang lain sedangkan kita sendiri masih mengalami kesulitan? Iya, kita sendiri harus pertama menolong diri kita sendiri, Iya. masih juga harus menolong orang lain kan itu. Tapi ya semuanya nyatanya itu menurut pengalaman di lingkungan saya ya bisa dilaksanakan. Ini mudah-mudahan akan menjadi buku terbaru Bapak lagi ya. Mudah-mudahan, walaupun tadi Bapak juga bilang di masa pandemi ini saya nulis nggak bisa Mas itu. Ya kalau pikiran-pikiran itu banyak, tapi Iya. saya yakin suatu saat nanti itu akan jadi juga. Pasti akan jadi. Mungkin sedih hari ini Ya. akan menjadi hal yang Ya. apa ya disyukuri untuk hari Ya. ke depan gitu. Yang susah itu kan mengeksekusinya menjadi teks. Tapi kalau Iya. bahan-bahannya saya sudah berseliweran dalam kepala saya. Suatu saat saya akan mewujudkannya menjadi karya. Tidak ada buku terbaru Perjamuan Kongguan. Perjamuan Kongguan ya. Ya. Ini buku terbaru. Terbaru Sama yang ingin saya tunjukkan yang ini juga.
dapatkan sekarang via online ya. di Vapres sama Gramedia. Ya. Jadi via online. Mungkin besok kalau ketemu buku sudah ada di kota-kota Anda, kita sudah bisa ya pameran, akan ketemu buku-buku Bapak Jobin seperti ini. Oke teman-teman. Wow, gak terasa ngosik hari ini. Ya terasa ya 1 jam ya. 1 jam. Tidak makan, tidak minum, tidak merokok. Padahal kalau enak banget itu talkshow sambil merokok, sambil kopi hitam di depan. Oke, teman-teman semua, terima kasih. Silakan setelah menyaksikan kita berdua hari ini bersama Pak Jobin, sangat luar biasa bisa hadir di kantor kami yang kecil ini. Intinya tetap jaga kesehatan, tetap nikmati bahwa hidup harus kita lalui ini corona, dan jaga semangat agar kita besok bisa bangkit setelah corona ini. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.